Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Saya percaya bisa lebih keras dari ini. Shalom. Oke, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah ada di minggu yang kedua. Dan berterima kasih kepada saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala di tempat ini mengizinkan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan masih dalam suasana ada Natal, saudara, masih pohon Natalnya masih terpajang dan masih suasana tahun baru sukacita. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah ada memasuki di tahun 2025. Kita sudah melewati banyak peristiwa di sepanjang tahun 2024. Secara pribadi ataupun secara global terjadinya sebuah perubahan demi perubahan. Ada banyak hal peristiwa yang sudah kita lalui sepanjang 2024. Ada linangan air mata, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada perkabungan, ada perjuangan. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin, saudaraku. Oleh karena kebaikan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dalam situasi apapun juga keadaan kita, Dia turut hadir dan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita memiliki sebuah kesadaran betul bahwa ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk saya dan saudara tidak menaikkan ucapan syukur. Yang setuju bisa katakan amin, saudara. Maka saya rindu Bapak Ibu bisa melihat catatan Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima dari ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima dari ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalimat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia menyampaikan betapa pentingnya mengucap syukur. Karena mengucap syukur bukan sekedar sebuah ungkapan dari sebuah perasaan. Bukan. Ucapan syukur tidak hanya sekedar ungkapan perasaan dan berkata terima kasih. Tidak salah, tetapi di dalam daripada ucapan syukur ada bobot kualitas spiritual. Ada bobot kualitas keyakinan iman. Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana jemaat Tuhan sedang mengalami sebuah perjuangan. Mereka sedang mengalami pergumulan. Mereka diperhadapkan dengan sebuah peperangan rohani. Mereka diperhadapkan dengan tekanan politik. Mereka diperhadapkan dengan tekanan budaya. Mereka diperhadapkan dengan tekanan sosial. Dengan kata lain, situasinya tidak baik-baik saja. Tetapi Paulus harus menyampaikan hal ini kepada jemaat Tesalonika. Mungkin sebagian orang akan berkata ketika dalam peperangan rohani, ketika dalam sebuah perjuangan, ketika dalam sebuah pergumulan, kita mulai menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam perjuangan, kita berkata mengucap syukur aja Bapak Ibu. Lantas dia akan membalas, kamu gak rasa apa yang kualami. Orang hanya bisa sekedar menyampaikan kata mengucap syukur. Tapi buat kami yang sedang mengalami dalam sebuah perjuangan tidak mudah. Betul Bapak Ibu. Tidak mudah untuk melakukan ucapan syukur tatkala diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik-baik saja. Dalam situasi tertekan, dalam situasi perjuangan, dalam situasi perkabungan, dalam situasi kesedihan, dalam situasi kegagalan, dalam situasi kehancuran. Dan harus menyampaikan ucapan syukur. Seringkali pandangan kita mengucap syukur hanya sekedar ungkapan perasaan karena mendapatkan sesuatu yang baik.
Karena sudah menerima yang baik, akhirnya mengucap syukur. Padahal ucapan syukur laksana tembok yang menjaga, memproteksi keberadaan hidup kita dalam situasi apapun juga. Bapak Ibu pernah tahu kisah tentang tatkala situasi diperhadapkan dengan ribuan orang, yang dimana hari itu banyak orang yang sudah mulai lapar. Tidak kelaparan, tapi sudah mulai lapar. Ribuan orang. Dan waktu yang tersisa sangat singkat sekali. Karena sudah menuju kepada sore hari, besoknya mereka harus menghadapi yang namanya Sabat. Ada ribuan orang diperhadapkan. Ketika Yesus melihat ada ribuan orang yang membutuhkan makanan. Maka Yesus menyampaikan kepada Andreas, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Lantas salah satu murid-murid itu berkata kepada Yesus, duit 200 dinar saja tidak cukup untuk memberi makan ribuan orang. Tapi ada satu orang datang membawa seorang kanak-kanak. Seorang budak belia dalam terjemahan lain. Dia membawa 5 ketul roti, 2 ekor ikan, bekalnya. Tatkala Yesus mau melakukan keajaiban mujizat pelipat gandaan, maka dia mengawali dengan kata mengucap syukur. Dia mengangkat roti dan ikan itu di hadapan. Lantas dia mengangkatnya dan dia berkata, aku mengucap syukur. Dan pada saat dia mengucap syukur, terjadi yang namanya pelipat gandaan. Ribuan orang sampai hari ini tidak ada seorang profesor, dokter yang mampu merumuskan 5 tambah 2 dibagi 15.000 sama dengan 12. Tidak ada satupun orang yang bisa menerjemahkan bagaimana mungkin. Tapi rahasianya adalah tatkala Yesus mengawali keajaiban itu dengan mengucap syukur. Mengawalinya dengan mengucap syukur baru terjadi yang namanya pelipat gandaan. Situasinya baik, tidak baik-baik saja. Waktu yang singkat, keadaan yang mendesak, sementara sebuah kebutuhan yang sifatnya urgensi. Karena mereka sudah lapar. Dan mengawali dengan kata, ya mengucap syukur. Dan dituliskan oleh keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengkisahkan peristiwa. Bahkan tidak hanya orang-orang Kristen yang pernah mendengar Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahkan saudara-saudara kita di luar dari kekristenan pernah dengar kisah ini. Dari pengalaman itu Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala situasi, keadaan, apapun situasi, keadaan yang kau alami. Percayalah dengan cara engkau mengucap syukur menunjukkan kualitas iman seseorang. Ketika saya dan saudara mengucap syukur, menunjukkan kualitas iman seseorang. Menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Betul situasinya enggak baik-baik saja. Ada banyak orang memprediksikan 2025 akan terjadi sebuah kegoncangan secara global. Betul orang akan berkata terjadinya kegoncangan ekonomi. Betul akan terjadi kegoncangan secara sosial. Betul akan terjadi kegoncangan secara keamanan. Betul akan terjadi kegoncangan secara menyeluruh. Enggak salah saudara. Keadaannya enggak lebih baik. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bahkan Yesus sendiri sudah menubuatkan di hari-hari terakhir akan ada sampar. Di hari-hari terakhir akan ada peperangan.
Di hari-hari terakhir akan ada kemurtatan. Di hari-hari terakhir ada kepalsuan, ada kemunafikan, ada penyesatan. Di hari-hari terakhir akan ada kegoncangan secara ekonomi, bencana alam di sana sini, sakit penyakit di sana sini. Tapi jangan abaikan, ada janji Tuhan di sana juga. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau. Ketahuilah, keadaannya akan menjadi baik-baik saja ketika seseorang itu mengucap syukur. Seseorang yang mengucap syukur menunjukkan kualitas iman. Bahwa dengan iman itu dia melihat, dia mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Akan ada badai, betul akan ada badai. Setiap orang akan berhadapan dengan badai. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, badai itu tidak pernah digunakan oleh Tuhan untuk menghancurkan seseorang. Tapi badai digunakan oleh Tuhan untuk mempromosikan seseorang naik lebih tinggi. Yang setuju bisa katakan amin, saudaraku. Betul, badai tinggi, badai gelap, badai yang bisa menghancurkan seseorang. Tapi tidak diciptakan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Justru badai yang diperhadapkan buat saya dan saudara, itu adalah peluang untuk Tuhan promosikan kita naik lebih tinggi. Laksana Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun juga. Itu sebabnya rahasia pertama dalam situasi yang tidak baik-baik diawali dengan kata mengucap syukur. Bersyukur. Bersyukur itu bukan sekedar sebuah ungkapan kalimat. Tetapi di dalamnya ada kandungan spiritual. Di dalamnya ada kandungan iman. Di mana juga di sana juga ada pujian disampaikan. Dalam situasi yang tidak baik-baik, lantunan pujian mengubah atmosfer yang terjadi. Ketika seseorang dalam situasi tertekan dan dia menggunakan situasi tertekan itu, dia pakai untuk tetap mengagungkan Tuhan, untuk dia tetap memuliakan Tuhan. Saat itulah your kingdom come. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di muka bumi ini. Tatkala dalam sebuah tekanan, dalam sebuah permasalahan, saudara menaikkan ucapan syukur dengan cara menaikkan pujian, menaikkan penyembahan. Kita sedang membuka pintu gerbang sorga untuk intervensi sorga dalam situasi keadaan apapun juga. Menyadari bahwa segala sesuatunya God is control. Semua ada dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Segelap apapun badai itu, setinggi apapun badai itu, ketahuilah semua ada dalam kendali Tuhan. Dan tidak ada satu peristiwa yang kita alami tanpa dikontrol, dikendalikan oleh Tuhan. Kita berkata, saya nggak kuat Tuhan. Tapi kalau kita bisa berdiri sampai hari ini, karena Tuhan Yesus hadir buat saudara dan saya. Betul ada jeritan, inginnya menjerit, inginnya berteriak. Tapi ingat, ubah jeritan kita dengan segala sesuatunya menaikkan ucapan syukur. Tuhan terima kasih untuk setiap keadaan yang kualami. Karena dengan cara seperti itu, saudara sedang mengubah atmosfernya. Saudara sedang mengubah keadaan, bukan keadaan yang di luar saja. Tetapi saudara sedang mengubah sikap hati. Saudara sedang mengubah cara berpikir. Sehingga melihatnya bukan melihat sesuatu yang menakutkan. Tetapi melihatnya sebuah peluang untuk kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bayangkan kalau situasi di hari itu tidak terjadi yang namanya rasa lapar. Bayangkan kalau hari itu tidak terjadi yang namanya kegelapan menjelang malam. Maka orang banyak itu tidak pernah melihat ada sepasang tangan yang mampu melipat gandakan dari 5 ketul roti 2 ekor ikan. Mereka. Bayangkan tatkala murid-murid diombang-ambingkan di tengah badai. Sementara mereka dalam kondisi panik, ketakutan. Maka Yesus berjalan di atas air. Respon dari sebagian banyak murid-murid berkata, itu hantu.
Respon sebagian banyak orang berkata, itu hantu. Tapi tidak dengan seorang yang bernama Petrus. Justru dia melihat, kalau itu betul engkau guru, suruhlah aku. Suruhlah aku. Sama-sama dalam situasi yang tidak baik-baik. Di tengah kegelapan malam. Di tengah badai. Tapi dia melihat itu guru. Rekan-rekan yang lain melihat itu hantu. Betul dunia tidak baik-baik saja. Situasi nggak baik-baik. Tapi buat kita yang percaya kepada Yesus. Semuanya baik-baik saja. Betul ada secupak gandum sedinar. Tapi Yesus berkata, aku datang memberikan hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Betul ada peperangan di sana sini. Tapi jangan abaikan. Yesus berkata, akulah gunung batu itu. Tempat perlindunganmu. Yang teguh. Yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Betul ada sakit penyakit. Tapi jangan abaikan. Kalau dia penyembuh sejati. Dia Yehovah Rafa. Sehingga nggak ada alasan untuk saya dan saudara ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik-baik. Lantas kita mulai mengeluh, mulai takut, mulai khawatir. Bahkan mulai mempersalahkan situasi yang ada. Mulai mempersalahkan orang-orang yang kita cintai. Suami bisa saja mempersalahkan istri. Dan dia berkata dalam bahasa seakan-akan rohani. Mama ini kurang support papa. Kurang berdoa, kurang berpuasa. Sebaliknya, papa gak terlalu yakin dengan janji Tuhan. Kesannya dipakai dengan bahasa rohani. Padahal sedang mempersalahkan satu dengan yang lain. Yang perlu dilakukan adalah sama-sama bergandengan tangan. Dan berkata Tuhan pasti menolong. Yang benar adalah tetap menjadi satu keluarga dalam sebuah keyakinan. Dan berkata sama-sama terima kasih untuk musim dan situasi yang kami alami bersama. Tapi kami tahu semuanya itu pasti berlalu. Badai itu pasti berlalu. Tidak selamanya malam. Pasti ada surya yang menerangi setiap kegelapan. Tidak selamanya akan ada kabut. Pasti akan selalu muncul terang itu, saudara. Di balik setiap badai ada pelangi kasih Tuhan. Sehingga gak ada alasan buat saudara dan saya ngeluh dengan 2025 apalagi. Yang Tuhan mau adalah kita mengucap syukur. Menunjukkan kualitas iman. Mengucap syukur karena kita tahu Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa sih? Itu hati Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Itu ketetapan Tuhan. Yang tidak bisa ditawar-menawar. Tapi tahukah saudara hati Tuhan apa? Hanya ada satu kata, love. Bahkan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Dia pribadi yang rela menghancurkan dirinya. Dia lebih rela menghancurkan dirinya. Supaya saudara diselamatkan. Dia rela menghancurkan dirinya. Supaya saudara dipulihkan. Dia rela menghancurkan dirinya. Supaya saudara diangkat lebih tinggi. Dia rela menghancurkan dirinya, dipermalukan. Supaya saudara mendapat perlindungan. Yesus lebih mencintai saudara daripada dirinya sendiri. Kecintaan Yesus terhadap saudara, terhadap kita melebihi kecintaannya dia terhadap dirinya sendiri. Terbukti dia mau korbankan segala sesuatu. Karena apa? Karena dicintai. Itulah hatinya. Itulah kehendaknya. Sehingga dia ingin menyampaikan, adakah engkau mengucap syukur dalam situasi? Sebelum engkau berperang, aku akan berperang bagimu. Sebelum engkau melakukan segala sesuatu, aku lebih dulu melakukannya bagimu. Dan dia inginkan ada ucapan syukur. Seperti seorang kanak-kanak ini.
Di dalam setiap ucapan syukur ada sebuah korban yang disampaikan. Anak ini datang membawa korban, ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan ini. Dia gak bertanya, langsung bilang, kapan Anda akan mengembalikannya itu? Dengan sebuah kerelaan hati, dengan sebuah ketulusan hati, dia menyampaikannya kepada Yesus. Ini 5 ketul roti itu, 2 ekor ikan. Dia tidak lagi berpikir tentang dirinya. Dia mempersembahkannya kepada Yesus. Karena dia tahu dengan cara dia mempersembahkan 5 roti 2 ekor ikan itu. Bisa memberkati belasan ribu orang. Terkadang kita mengucap syukur. Tetapi kita gak cukup rela untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Apa saudara? Kita menantikan pelipat gandaan. Tapi dompet kita terlalu rapat untuk kita korbankan bagi Tuhan. Kita mau terjadi pelipat gandaan, tapi kita tidak mau menyerahkan kepada Tuhan. Selama kita tidak berani menyerahkan kepada Tuhan, tidak pernah terjadi yang namanya penuaian. Selama kita mempertahankan segala sesuatunya kita pegang erat-erat, tanpa dengan rela kita memberikan kepada Tuhan, kita nggak ngerti, kita nggak akan pernah lihat sebuah pelipat gandaan. Anda mau melihat pelipat gandaan? Mulai berani melepaskan bagian hak kita. Mulai melepaskan korban persembahan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan. Anak itu kalau dia gak menyerahkan 5 ketul roti 2 ekor ikan itu. Dia gak pernah ngelihat ada pelipat gandaan dan dialami oleh banyak orang. Terkadang kita mau melihat pelipat gandaan. Mau mengalami pelipat gandaan. Tapi kita masih pegang erat-erat. Mari berani membuka tanganmu. Dan berikan bagian Tuhan. Taruh kepada Tuhan supaya dia yang melipat gandaan. Dari segala sesuatu keterbatasan kau. Tatkala engkau memberikan kepada Tuhan. Maka bagian dia yang akan melipat gandaan. Selama kita yang mengambil bagian maka akan selalu disertai dengan segala keterbatasan. Akan selalu disertai dengan segala kekurangan. Tapi justru tatkala kita memberikan kepada Tuhan. Di situ ketidakterbatasan terjadi. Di situ terjadinya sebuah kelimpahan. Bukan kata Elisa. Tapi itu yang Yesus sampaikan buat saya dan saudara. Maukah kita melihat pelipat gandaan dalam banyak hal? Berani merelakan memberikan kepada Tuhan. Yang menjadi bagian Tuhan, berikan itu saudara. Apalagi di awal tahun ini, apa yang saudara bisa? Saudara mau lihat pelipat gandaan kelimpahan sepanjang 2025 ini. Mari relakan. Tanganmu terbuka. Berikan. Dan engkau alami pengalaman pemeliharaan Tuhan. Engkau alami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena itu yang Yesus inginkan. Maka jemaat di Tesalonika sadar betul. Dari banyak keterbatasan di tengah tekanan. Maka mereka mulai menghimpunkan diri. Mereka support pelayanan Paulus. Bukan hanya untuk Paulus. Untuk saudara-saudaranya yang lain. Sehingga terjadi pekabaran Injil besar-besaran sepertiga dunia. Percaya kepada Yesus. Dimulai dari jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Waktu mereka menaikkan ucapan syukur. Mereka dengan rela. Aku mempersembahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi hakku berikan kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah bentuk keyakinan kita kepada Tuhan. Mengucap syukur menyadari segala sesuatu ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Mengucap syukur adalah bentuk kepatuhan kita untuk melepaskan hak dan mempersembahkan kepada Tuhan. Agar aku melihat pelipat gandaan yang dialami. Sudahkah kita mengucap syukur memasuki tahun 2025 ini? Ataukah kita masuk 2025 dengan sebuah keluhan? Ataukah kita memasuk dalam 2025 dengan segala sesuatu yang dilepaskan dan bebas? Dan Tuhan katakan, lihat. Tidakkah engkau lihat padang gurun akan kuubahkan menjadi taman Tuhan? Tidakkah akan kuubahkan kegelapan itu menjadi terang? Tidakkah kau melihat kekurangan menjadi sebuah pelipat gandaan kelimpahan yang daripada dia?
Masihkah engkau ragu penyertaan Tuhan seperti dia menolong di tahun 2024? Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, karya Tuhan akan selalu progres. Perbuatan Tuhan akan selalu membawa kita naik lebih tinggi, saudara. Perbuatan-perbuatan Tuhan akan selalu dinamis. Tatkala kita berkata, yes I am. Kami siap untuk masuk 2025 ini. Di minggu yang kedua ini, teteli menaikkan pujian sembah kepada Tuhan. Membawa korban di hadapan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita. Dan saya pastikan kepada Bapak Ibu, Dia akan membuat engkau tertawa bersuka cita. Apa yang tidak engkau alami di tahun 2024, maka engkau akan nikmati sepanjang tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Apa yang kau harapkan 2025? Secara pribadi, saudaraku. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau mimpikan untuk Tuhan lakukan tahun 2025? Mungkin saudara sedang memimpikan sebuah rumah. Mungkin saudara sedang memimpikan keturunan. Mungkin saudara sedang memimpikan seorang yang menghampirimu menjadi pasangan hidup. Apapun itu. Mungkin hari ini kau sedang menantikan, ada terobosan secara financial ekonomi. Yang kau sedang berjuang sepanjang 2024. Saya mau berdoa hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Engkau yang sedang menanti pasangan hidup. Engkau yang sedang menantikan terobosan secara ekonomi. Engkau yang sedang menanti-nantikan memiliki sebuah rumah normal. Itu permintaan yang normal. Karena itu janji Tuhan, aku akan memberikannya. Semua yang menjadi kerinduan, itu sebabnya gak ada alasan untuk kita menaikkan ucapan syukur. Sejemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Tapi kasih Tuhan akan selalu baru buat saudara dan saya. Amin, amin. Saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu. Jangan ragukan cintanya Dia terhadap saudara dan saya. Jangan ragukan kuasanya buat saudara dan saya. Kalau saudara sedang menantikan sesuatu di sepanjang 2025 ini, mari Bapak Ibu Saudara boleh meletakkan tangan kanan di dada. Harapanmu, mimpimu. Dan saya ingin pastikan kepada Bapak Ibu, saudara akan menikmati sepanjang 2025. Oh. Akan selalu berganti. Engkau sudah bayangkan, kalau engkau yang sedang menantikan rumah, engkau sudah bayangkan mimpi rumah. Rumah seperti apa yang kau nantikan? Kalau engkau yang sedang menantikan pasangan hidup, engkau sudah mulai membayangkan seperti apa pasangan hidup yang kau mimpikan. Harap ya. Kalau engkau sedang menantikan buah hati, engkau sudah membayangkan di dalam kandungan rohanimu, di dalam imanmu, engkau melihatnya, bentuknya. Karena kasih-Nya
Menerimalah dalam mimpi itu supaya menjadi kenyataan. Engkau sudah bayangkan mimpimu, harapan. Dia terlalu baik. Dia terlalu mencintai saudara. Sukacita daripada pribadi Yesus adalah mewujudkan setiap mimpi-mimpimu. Sukacita daripada pribadi Yesus adalah ketika mewujudkan impian. Sama seperti seorang bapa yang mewujudkan setiap permintaan anak-anak. Dan dia akan berkata kepada anak-anaknya, apa yang kau inginkan anakku untuk aku lakukan? Apa yang menjadi harapan? Bapa yang baik tahu memberi yang terbaik untuk anaknya. Apalagi dia Yesus. Tidak ada bapa yang lebih baik daripada pribadi Yesus. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya sebagai wujud cintanya dia buat saudara dan saya. Sukacita daripada pribadi Yesus ketika mewujudkan impian. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Selai diamku takkan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Dia kenyangkan dan peliharaku seumur hidup. Mari sama-sama yuk kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Selalu menolong. Dia jagamu. Dia pasti menolong. Dia menuntut. Dia puaskan. Menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia kenyang. Dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, dia mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Menuai di 2025. Amen. Yang hilang di 2024 dikembalikannya, digantikannya. Amen. Di tahun 2025. Amen. Yang rugi di tahun 2024 dilipat gandakannya keuntungan di sepanjang 2025. Karena Engkau Bapa yang baik yang menuntun kami, sehingga penuhlah sukacita kami di dalam Engkau, yang akan selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengan iman kami berkata, kami sudah menerimanya, kami sudah memperolehnya, kami sudah mendapatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan.
Puji Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Yes.